Baik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbil kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Rasanya bukan hanya saya, kita semua tanpa terkecuali sudah cukup lama mendambakan sampai di tanah Arafah ini. Bukan hanya ketika kita usia remaja, bukan hanya ketika kita sudah berumah tangga, bahkan ketika kita masih anak-anak, kita sudah mendambakan sampai ke sini. Ketika kita menyaksikan tetangga kita, saudara kita, kakek kita, mbah kita berangkat haji, saat itu tertanam di diri kita masing-masing. Suatu saat saya harus sampai ke haji, saya harus sampai ke Mekah, saya harus sampai ke Madinah, saya harus sampai ke Arafah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tekad kita, niat kita, cita-cita kita dari kecil itu sudah Allah kabulkan, sampailah kita di tanah Arafah ini. Walaupun dalam keadaan yang cukup ekstrim, 44 derajat Celcius, bahkan kalau sampai sore bisa lebih tinggi lagi. Tapi anggaplah ini Bapak Ibu sekalian sebagai geladi resik padang mahsyar. Besok di padang mahsyar juga seperti ini, kita dikumpulkan, malah tidak di dalam tenda. Besok dia pada mahsyar kita dikumpulkan, malah tidak ada atap, terbuka sama sekali. Hari ini kita bisa berada di sini walaupun panas, kita masih bisa menggunakan kipas angin kecil, masih ada blower di sini, tidaklah terasa tersengat kulit kita. Tapi besok di akhirat jamaah rahimakumullah, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di Arafah ini Allah ampuni dosa kita, dan itu yang menyebabkan nanti kita di akhirat tidak akan merasakan panas seperti yang kita rasakan hari ini. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku sekalian, tahukah kamu siapa di antara umatku yang paling dikagumi oleh malaikat imannya?" Dengan pede, dengan percaya diri, sahabat mengatakan, "Nahnu ya Rasulullah." Tentulah kami ya Rasulullah. Kami pertama kali masuk Islam, orang lain masih kafir. Kami ikut bersamamu berjuang mati-matian demi agama ini. Kami yang paling dikagumi oleh malaikat imannya. Rasulullah sambil senyum mengatakan, "Mohon maaf sahabatku. Mohon maaf sahabatku, bukan kalian yang paling dikagumi oleh malaikat imannya." Saat itu sahabat terheran-heran jamaah rahimakumullah. Mereka kepo, mereka penasaran siapa yang paling dikagumi. Kalau memang mereka paling dikagumi, tentu iman mereka lebih hebat dari kami, kata sahabat. Mereka tak sabar mengatakan kepada Rasulullah, "Kalau begitu Rasulullah, siapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah jamaah rahimakumullah, "Nanti akan datang satu masa umatku akhir zaman, mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah mendengarkan tausiahku, tidak pernah mendengarkan ceramahku, walakin amanu, tetapi mereka tetap beriman, tetap cinta, tetap sayang kepadaku." Jamaah rahimakumullah, persyaratan itu sudah ada sama kita. Kita tidak pernah jumpa Rasul, tidak pernah ketemu Rasul, tidak pernah mendengarkan omongan Rasul, tidak pernah mendengarkan ceramah Rasul. Persyaratan itu ada sama kita. Tinggal persyaratan kedua, apa itu? Kalau kita cinta Rasul, kalau kita sayang Rasul, kitalah yang paling dikagumi oleh malaikat, mengalahkan
kekaguman malaikat kepada sahabat-sahabat. Jemaah rahimakumullah, mari kita perbanyak salawat itu, apalagi nanti ketika selesai salat perbanyak salawat, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duyubullah wa duyubur rahman rahimakumullah. Malam hari Allah muliakan dengan Lailatul Qadar. Malam hari Allah muliakan dengan Lailatul Qadar. Dan adanya di bulan Ramadan. Tetapi tidak ada tanggal yang pasti Lailatul Qadar itu hadirnya. Hanya isyarat dari Rasulullah 10 malam terakhir. Rasul tidak sebutkan malam 21, malam 23, 25, 27 tidak sebutkan. Tapi 10 terakhir itu adalah Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Allah turunkan malaikat-malaikat ke bumi untuk meminta ampun kepada kita yang beribadah malam itu. Tapi siang hari Allah muliakan dengan Yaumul Arafah, hari Arafah. Seperti hari ini, dan pasti tanggalnya. Setiap tahun pasti hanya 1 hari, 9 Zulhijjah. Dan kita berada pada hari itu sekarang, jamaah rahimakumullah. Kalau Lailatul Qadar malaikat diturunkan oleh Allah, tapi hari ini pas hari Arafah kita yang berada di sini sekarang, bukan malaikat saja yang turun, justru Allah yang turun langsung ke bumi Arafah ini, jamaah rahimakumullah. Bersama malaikat. Rasulullah menjanjikan kepada kita 2 janji dari Allah kepada kita yang hadir hari ini. 1, Allah janjikan kita lepas dari siksa neraka. Yang kedua, Allah janjikan Allah buka seluas-luasnya ampunan. Tanya diri kita, jamaah rahimakumullah, di sini. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa di sini? Bayangkan dosa kita semua di sini nanti setelah sholat ini, jamaah rahimakumullah, supaya air mata kita ini mengalir. Di ma'ul ain tughfaru dzunub. Mengalirnya air mata kita ini akan menjadi saksi. Itulah yang akan menghanyutkan dosa-dosa kita. Tidak ada kita yang tidak bersalah, jamaah rahimakumullah, di sini. Tidak ada yang tidak bersalah. Kita sebagai suami akui kesalahan kita kepada istri kita. Sudah banyak pengkhianatan yang kita lakukan. Istri kita menegur kita baik-baik. Jangankan kita jawab dengan baik, malah kita bentak. Pengkhianatan seorang suami kepada istri. Istri juga begitu. Kepada orang tua kita, jamaah rahimakumullah. 9 bulan kita hisap darah ibu kita. 9 bulan di dalam rahim kita hisap darahnya. Dan itu pun tidak berakhir setelah kita dilahirkan. 2 tahun kita hisap susunya. Tapi setelah besar, apa yang kita dapatkan? Ibu kita kadang-kadang menunggu telepon dari kita. Jemaah rahimakumullah, itu kita yang hadir hari ini. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena doa dari orang tua kita masing-masing. Duyubullah, rahmanumullah. Kita juga berdosa kepada anak-anak kita semua di rumah. Anak-anak kita yang mengharapkan didikan dari kita, dari ayah, dari ibu. Tidak kita didik dengan baik. Dan itu besok akan menghalangi, jamaah rahimakumullah, langkah kita ke surga. Pulang dari sini, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Didik anak kita dengan baik. Lisan kita jaga, jamaah rahimakumullah, kita jaga. Lisan kita jaga dengan baik. Kalau sebelum haji ini, lisan kita ngomong kasar, menyakitkan orang, sepulang dari sini berubah. Menjadi orang yang santun, orang yang lemah, orang bagus seperti pekertinya. Duyubullah, rahimakumullah. Hari ini Allah janjikan, Allah akan ampuni kita yang hadir di sini. Tetapi bagi yang mau, tidak semua, jamaah rahimakumullah. Bagi yang mau. Bagi yang tidak mau, tidak akan Allah ampuni. Syaratnya berbanyak nanti, jamaah rahimakumullah, istighfar sampai matahari. Tidak jauh dari tempat kita ini ada namanya Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Arafah ini, jamaah rahimakumullah, tempat dipertemukannya kembali Adam dan Hawa setelah puluhan tahun. Allah hukum mereka. Bukankah Al-Baqarah ayat 22 menyatakan, wahai Adam, diamlah kamu di sorga ini, nikmati sepuas-puasnya fasilitas sorga ini, kata Allah kepada Nabi Adam, bersama istrimu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi Adam, tetapi Hawa,
Jangan coba-coba nikmati pohon, buah dari pohon yang satu ini pohon khuldi. Jemaah rahimakumullah. Tetapi godaan setan luar biasa. Tidak berhasil menggoda Adam, tapi berhasil menggoda Hawa, dan Hawa akhirnya berhasil menaklukkan Adam untuk melanggar perintah Allah. Begitu mereka langgar perintah Allah, kata Allah, turun ke bumi. Allah pisahkan mereka, jamaah rahimakumullah. Satu di daerah pegunungan Himalaya di India, satu di Jeddah. Kota Jeddah itu bahasa Arab, artinya nenek. Nenek tua, paling tua kita itu Hawa, itu Jeddah. Allah pertemukan di Arafah ini setelah mereka bertemu dan mereka naik ke Jabal Rahmah itu. Di sana mereka memadu kasih, jamaah rahimakumullah. Tapi di Arafah inilah Allah terima taubat keduanya. Dalam pengasingan, dalam hukuman puluhan tahun terusir dari surga, apa yang diucapkan oleh Adam? Apa yang diucapkan oleh Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan salah. Rabbana zalamna, ya Allah, aku kata Adam, aku kata Hawa, zalamna anfusana, sudah melakukan banyak kesalahan. Maafkan kami ya Allah. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak maafkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami adalah orang yang merugi. Setelah Allah lihat setiap hari lisan mereka tidak pernah kering dari mengucapkan istighfar, ngaku salah. Kemudian mereka sambil berjalan, Allah pertemukan di Arafah ini, jamaah. Dan Arafah inilah sebagai saksi sejarah di mana Allah terima taubatnya Adam, Allah terima taubatnya Hawa, Allah ampuni mereka berdua, dan kita hari ini berada di sini. Sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa minta ampun kepada Allah, lisannya tak pernah kering dari minta ampun, begitu juga hendaknya hari ini. Dan sepulang dari sini, tak pernah bibir kita ini, lisan kita ini kering dari minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka, mengampuni mereka di Arafah ini, semoga dosa-dosa kita yang kita bawa cukup banyak. Dan kalau disuruh kita menghitungnya, kita tidak sanggup. Semoga Arafah hari ini, tenda tempat kita ini, jemaah kita hari ini, menjadi saksi nanti di akhirat, tempat kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Duyubullah wudubur rahman rahimahumullah. Kemudian apa yang kita lakukan kalau sudah Allah ampuni dosa kita, Allah lepaskan kita dari siksa neraka jahanam? Betullah kata Allah, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan ini. Pahala haji ini, ganjaran haji ini enggak main-main. Tidak main-main. Surga, jamaah rahimakumullah. Tidak ada yang sehebat surga lagi. Surga. Kalau sudah kita semangat di sini beribadah, pulangnya nanti ke Indonesia jaga. Kenapa? Haji mabrur kita ini ukurannya nanti bukan di sini, tapi ukurannya nanti setelah kita pulang ke kampung kita masing-masing. Setelah berkumpul kembali dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Setelah bertetangga dengan tetangga masing-masing. Di sana ukuran mabrur itu. Kalau sebelum berangkat haji kita yang bapak-bapak jarang ke masjid, setelah nanti pulang dari haji, belum lagi azan berkumandang, dia sudah berada di masjid, insyaallah alap tanda-tanda mabrur. Kalau bapak-bapak di sini rajin baca Quran, setelah pulang terjaga tilawah Qurannya, insyaallah tanda-tanda mabrur. Kalau kita semua sebelum dari sini jadi orang yang pelit, jarang sedekah, jarang infak, setelah pulang dari sini tak pernah berat hatinya berimpak bersedekah. Dia tidak akan pernah merasa bahagia memperoleh uang, tapi dia akan merasa bahagia ketika mengimpakkan, mensedekahkan uang dan hartanya. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, haji mabrur kita ini nanti ukurannya setelah kita pulang. Jikalau terjadi perubahan yang luar biasa dahsyat dari diri kita, dari yang tak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi jauh lebih baik, insyaallah mabrur. Dan itulah yang Allah sebutkan jamaah rahimakumullah dalam Al-Quran, Innallazina amanu summastaqamu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Bapak Ibu sekalian, memulai jadi orang baik itu gampang, mudah. Tetapi istiqomah sesuatu yang berat.
Jikalau kita istiqomah dalam kebaikan ini, insya Allah itulah tanda-tanda mabrur. Dan kita akan peroleh apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqomah setelah pulang haji, hajinya mabrur, hari-harinya tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat Allah hadirkan menjadi pembenteng perisai dirinya, pengaman dirinya dimanapun, kapanpun ia berada. Malaikat mengatakan apa? Membisikkan ke hati kita masing-masing yang istiqamah. Allah takhafu. Hei orang-orang istiqamah, jangan pernah takut dalam hidup ini. Wala tahzanu, jangan pernah sedih. Kemudian malaikat memberi kabar gembira. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat memberikan kabar gembira, kita yang istiqamah pahalanya luar biasa, sama seperti pahala haji adalah surga. Jemaah rahimakumullah, akhirnya semoga Allah takdirkan kita hari ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah lepaskan kita dari siksa neraka jahanam. Dan untuk itu mari kita akhiri khutbah ini dengan mengaminkan doa kami, khusuk kita jamaah rahimakumullah, kemudian kita yakin bahwasanya setiap untayan doa kita adalah doa-doa yang Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira waghfir li jami' ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma akhtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus salat.